Terima kasih, saya akan mempresentasikan jurnal yang sudah saya review dengan judul jurnalnya Aplikasi dan Analisis Kelayakan Pewarna Bubuk Merah Alami Berantioksidan dari Ekstrak Biji Buah Pinang sebagai bahan pengganti pewarna sintetik pada produk pangan. Oke, pendahuluan. Bahan pewarna sintetik, salah satu contoh yang digunakan itu adalah rodamin B. Itu sangat tren atau kebiasaan yang digunakan untuk bahan pangan, seperti pada kerupuk, jeli, dan lain sebagainya. Padahal hal ini sangat berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi di atas 300 ppm atau 0,03 mg per hari. Sehingga perlu adanya solusi, yaitu menggunakan sumber-sumber pewarna alami. Sumber-sumber pewarna alami itu salah satu contohnya adalah kunyit, daun suji, wortel, pinang, dan lain sebagainya untuk digunakan sebagai pengolahan pangan. Nah, di sini yang digunakan adalah pinang, karena pinang ini mengandung tanin terkondensasi dan terhidrolisis, senyawa fenolik, asam galat, serta garam. Selanjutnya, tanin ini yang akan digunakan untuk menghasilkan bubuk pewarna alami berwarna merah, lalu dilakukan analisis kelayakan. Oke, alat dan bahan yang digunakan. Alat-alat yang digunakan untuk pembuatan pewarna bubuk merah alami itu seperti panci stainless steel, kompor, pisau, timbangan digital, dan lain sebagainya. Alat-alat yang digunakan untuk analisa itu ada kertas saring, oven, penyaring vakum, gelas beker, stopwatch, pengaduk, labu ukur, homogenizer, gelas ukur, pipet, volume timbangan digital, color reader, spektrofotometer, kuvet, dan tabung reaksi. Oke, bahan yang digunakan itu adalah biji pinang. Kemudian bahan yang digunakan untuk analisa itu adalah gelatin, natrium klorida, larutan indigo karmin, H2SO4, KMNO4, DPPH, dan Aquades. Bahan yang digunakan untuk aplikasi pada produk pangan adalah gula, CMC, dan karagenan. Oke, metode yang penelitian, rancangan percobaan, rancangan acak lengkap atau RAL yang disusun secara faktorial dengan 2 faktor, di mana yang pertama itu 2 level, yaitu jenis bahan pengisi yaitu maltodextrin dan dextrin. Kemudian yang kedua itu adalah konsentrasi bahan pengisi yang terdiri dari 3 level, yaitu konsentrasi 5%, 10%, dan 15%. Oke, yang berikut persiapan sampel. Biji pinang itu dimasukkan ke dalam air mendidih, lalu disaring sehingga diperoleh filtrat biji pinang. Selanjutnya filtrat ini ditambah dengan maltodextrin dan dextrin, lalu dihomogenkan atau dicampurkan, lalu diaduk selama kurang lebih 1 menit, lalu diletakkan ke dalam loyang. Kemudian dikeringkan menggunakan vacuum dryer untuk diperoleh bubuk pewarna alami yaitu berwarna merah. Oke, setelah kita memperoleh bubuk pewarna alami, yang berikut itu adalah aplikasi produk. Jadi ada 2 aplikasi produk pada penelitian ini. Yang pertama itu aplikasi pada pembuatan sirup. Prosedur kerjanya, gula sebanyak 75% ditambah dengan CMC 0,7%, dimasukkan ke dalam air mendidih yang sudah dimasak yaitu sebanyak 300 ml. Kemudian diaduk secara perlahan sampai pekat. Selanjutnya ditambahkan pewarna alami hingga warna yang dikehendaki dan aduk hingga rata. Sehingga diperoleh sirup berwarna merah. Kemudian aplikasi yang kedua itu adalah pada pembuatan jeli, di mana 300 ml air ditambahkan dengan 20% gula dan 0,8% karagenan. Diaduk hingga tercampur merata hingga suhu 70 derajat Celcius, ditambahkan sedikit demi sedikit warna merah alami, didiamkan hingga suhu mencapai 50 derajat Celcius, sehingga diperoleh minuman jeli. Oke, yang berikut itu adalah analisanya. Analisa bubuk merah ini yang pertama, analisis rendemen dan kadar airnya. Yang kedua itu analisa kecepatan larut dan kelarutannya. Yang ketiga itu adalah analisa aktivitas antioksidannya. Yang keempat itu analisis kadar tanin, dan yang terakhir itu adalah analisis warna. Oke, yang berikut itu adalah kita masuk pada hasil dan pembahasan. Di mana hasil dan pembahasan ini yang pertama kita membahas tentang rendemen. Jadi rendemen pewarna bubuk merah alami biji buah pinang memiliki kecenderungan naik jika terjadi peningkatan konsentrasi bahan pengisi pada pelarut. Sedangkan rendemen tertinggi diperoleh pada jenis bahan pengisi dextrin dengan konsentrasi 15%. Di mana grafik berwarna merah ini adalah dextrin dan berwarna biru ini adalah maltodextrin. Oke, berdasarkan hasil penelitian diperoleh rata rendemen pewarna bubuk merah alami biji pinang berkisar antara 4,389 sampai dengan 12,724%. Oke, selanjutnya hasil dan pembahasan pada kadar air.
Pada analisa kadar air pewarna bubuk merah alami dengan menggunakan bahan pengisi dextrin memiliki kadar air yang lebih tinggi dari maltodextrin. Sedangkan kadar air semakin menurun dengan meningkatnya konsentrasi bahan pengisi yang diberikan. Hal ini disebabkan bahan pengisi bersifat higroskopis yang dapat meningkat air bebas dalam bahan, terutama pada maltodextrin. Dapat dilihat pada grafik, rata kadar air pewarna bubuk merah alami biji pinang itu berkisar antara 0,705 sampai dengan 4,171%. Yang berikut itu adalah analisis kecepatan larut. Hasil penelitian untuk kecepatan larut pewarna bubuk merah alami dari ekstrak biji buah pinang diperoleh rata berkisar antara 0,036 sampai dengan 0,074 gram per detik. Pengaruh jenis bahan pengisi dan konsentrasi dapat dilihat pada gambar 3, di mana pada gambar 3 ini menunjukkan bahwa kecepatan larut cenderung menurun dengan meningkatnya konsentrasi bahan pengisi. Pewarna bubuk merah alami dengan jenis bahan pengisi dextrin memiliki kecepatan larut lebih cepat dibanding dengan maltodextrin. Perbandingan kecepatan larut antara menggunakan dextrin atau maltodextrin cukup kecil. Selanjutnya adalah kita lihat analisis pada kelarutan, di mana hasil penelitian untuk kelarutan pewarna bubuk merah alami dari biji pinang ini diperoleh rata berkisar antara 86,239 sampai dengan 98,153%. Pada gambar 4 ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai kelarutan yang cukup signifikan antara jenis bahan pengisi maltodextrin dan dextrin. Kemampuan kelarutan maltodextrin lebih besar daripada dextrin. Hal ini berhubungan dengan nilai DE atau dextrose equivalent. Selanjutnya adalah kadar tanin. Analisis pada kadar tanin ini diperoleh rata berkisar antara 0,55 sampai dengan 1,525%. Berdasarkan gambar 5 ini dapat dilihat bahwa pewarna bubuk merah alami dengan bahan pengisi dextrin memiliki kadar tanin lebih tinggi dibandingkan dengan pengisi maltodextrin. Hal ini disebabkan struktur molekul dextrin berbentuk lurus dan memiliki rantai yang lebih panjang sehingga memiliki kemampuan untuk menahan dan melindungi pigmen tanin dari pewarna bubuk merah alami. Yang berikut itu adalah aktivitas antioksidan. Hasil penelitian untuk kelarutan pewarna bubuk merah alami dari ekstrak biji buah pinang diperoleh rata berkisar antara 28,923 sampai dengan 71,754. Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara konsentrasi bahan pengisi dan nilai LC50. Semakin tinggi konsentrasi bahan pengisi, maka akan semakin rendah nilai LC50. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi bahan pengisi, maka semakin tinggi aktivitas antioksidannya. Yang berikut itu adalah derajat kemerahan. Untuk derajat kemerahan ini hasil penelitian diperoleh rata berkisar antara 19,967 sampai dengan 29,967%. Berdasarkan gambar dapat dilihat bahwa pewarna bubuk merah alami dengan jenis bahan pengisi maltodextrin memiliki derajat kemerahan lebih tinggi dibandingkan dengan dextrin. Pewarna bubuk merah alami berbahan pengisi maltodextrin memiliki tingkat kemerahan yang tinggi. Hal itu menyebabkan tingkat kemerahan bubuk merah alami dengan bahan pengisi dextrin memiliki tingkat kemerahan yang lebih rendah. Untuk yang berikutnya analisis derajat kecerahan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh rata berkisar antara 47,567 sampai dengan 63,700%. Berdasarkan gambar menunjukkan bahwa semakin meningkat konsentrasi bahan pengisi, maka derajat kecerahan juga akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan jumlah molekul polisakarida dari bahan pengisi tersebut semakin banyak sehingga pewarna produk menjadi lebih cerah. Yang berikut itu adalah
pemilihan perlakuan terbaik. Jadi ini ada beberapa parameter yang dinilai. Ada rendemen, itu nilainya sebesar 12,615. Kemudian kadar air, kelarutan, sampai pada parameter yang diuji itu adalah aktivitas antioksidan. Kemudian yang berikut analisis kelayakan aspek teknis dan aspek finansial. Dapat dilihat pada tabel bahwa yang pertama itu jenis biaya tetap selama 1 tahun itu sebesar 31 juta lebih. Kemudian total biaya selama 1 tahun itu sebesar 52.490.000. Jumlah produksi selama 1 tahun itu sebesar 27.720 kemasan. Harga jual itu adalah sebesar 3.000 per kemasan, sehingga total penerimaan yang diperoleh itu sebesar 83.160.000. Berdasarkan ringkasan biaya produksi pewarna bubuk merah alami itu, dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang pertama itu biji buah pinang dapat dimanfaatkan sebagai bubuk pewarna merah alami. Yang kedua, perlakuan terbaik adalah penambah maltodextrin dengan konsentrasi 15%. Yang ketiga, hasil uji hedonik aplikasi pewarna bubuk merah alami pada sirup dan jeli menunjukkan bahwa memiliki tingkat kesukaan mulai dari netral, biasa sampai menyukai. Kemudian dari semua hasil perhitungan, maka dapat diketahui bahwa usaha pembuatan pewarna bubuk merah alami dari ekstrak biji buah pinang layak untuk dilaksanakan. Baik, demikian hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.